Halo Konco. Video ini merupakan video lanjutan dari komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari video sebelumnya, Yelin yang telah mengumumkan level yang ia miliki, orang-orang di sana yang mendengarkan itu sontak mengerumuni Yelin seperti anggota dewan yang sedang membawa karung berisi beras seperti ini. Untuk naik level dari level 1 ke level 16 setidaknya membutuhkan total 120.000 XP. Itu berarti kau sudah menghabisi 1200 monster level 10. Bagaimana mungkin? Begitulah ungkapan orang-orang yang ada di sana. Melihat kenyataan itu, Pak Kepala Akademi seketika mengagung-agungkan Yelin. Ia berkata jika Yelin adalah kebanggaan Akademi Kinceng. Namun, tidak di dunia nyata, tidak pula di dunia dua dimensi. Orang-orang yang iri dengki itu selalu saja ada. Melihat Yelin yang dieluk-elukan, Zugenini lalu berkata, "Apa yang aneh dengan level 16? Jangan lupa, dia adalah seorang Forbidden Curse Master. Kalau dia gila-gilaan menggunakan kemampuannya, bukannya wajar kalau dia naik level dengan cepat. Paling juga dia tidak lama lagi akan koit." Mendengar perkataan dari Zugenini, orang-orang di sana lantas mengiyakan perkataan tersebut. Mereka yang awalnya salut, sekarang merasa kasihan kepada Yelin. Atau lebih tepatnya, mereka mencaci Yelin secara halus. Kepala akademi dari akademi lain lalu menghampiri Yelin dan berkata, "Nak, kenapa kau harus menggunakan kemampuanmu itu di tempat seperti ini? Katakan padaku yang sebenarnya. Apa kepala akademi Gao menyuruhmu melakukan ini? Kau sudah ditipu, nak. Dia menukar hidupmu demi kehormatan akademi." Tentu saja hal ini menjadi perdebatan di antara kepala akademi. Melihat situasinya yang mulai kacau, Yelin kemudian berkata, Tidak ada yang memaksaku, Pak. Ini semua kulakukan atas keinginanku sendiri. Aku tumbuh di keluarga miskin, selalu dipandang rendah. Sekarang aku punya kesempatan untuk berusaha sekuat tenaga. Aku tidak akan menjadi pengecut meskipun aku layu saat kejayaanku. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku bisa melakukannya. Begitulah perkataan Yelin yang penuh akan kedewasaan dan kemunafikan. Orang-orang di sana yang mendengarkan perkataan Yelin, kembali suasana hati mereka dibuat berubah dan sekarang mereka mulai kembali menyemangati Yelin. Tuan Zhuge Qianxing, ayah Zugenini yang juga menyaksikan semua itu kemudian mengambil tindakan dan berkata, dia adalah murid dengan level tertinggi dalam ujian kali ini. Itu tidak bisa disangka. Bukan, dia adalah nomor 1. Adik Yelin, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Zhuge Qianxing, ayahnya Zugenini. Kalau kau butuh sesuatu di masa depan, kau bisa menghubungiku, katanya sambil memberikan kartu namanya. Melihat sang ayah memperlakukan Yelin seperti itu, Zugenini kemudian menyanggah semua perkataan sang ayah dan berkata, "Siapa bilang dia nomor 1? Saat Ling Ye keluar levelnya pasti tidak akan lebih rendah dari Yelin. Asal ayah tahu, Yelin itu hanyalah seorang pecundang." Sungguh perempuan yang sangat lembut. Para kepala akademi yang ada di sana yang juga mendengarkan apa yang Zugenini katakan merasa cukup kebingungan sebab mereka tidak mengenal seseorang yang bernama Ling Ye. Sementara itu, di sisi Yelin malas mendengarkan keriuhan orang-orang di sana. Ia lalu memutuskan untuk berpamitan, kemudian pergi dari sana. Sedangkan di sisi sang LC kita Zugenini, dengan polosnya ia masih saja menunggu di depan portal Secret Realm berharap sosok Ling Ye keluar dari sana. Melihat anaknya seperti itu, Tuan Qianxing kemudian berkata jika waktu ujian sudah habis dan orang-orang yang memasuki Secret Realm semuanya juga sudah keluar. Sang ayah lalu menyarankan agar ia pulang saja dan beristirahat. Zugenini lalu membantah sang ayah dan berkata, "Tapi ayah, Ling Ye itu benar-benar jenius. Dia bahkan menyelamatkan hidupku." Mendengar hal tersebut, Tuan Qianxing kemudian memberikan asumsinya dan berkata lagi, "Ini sangat aneh.
Apakah ada kemungkinan Yelin adalah Ling Ye itu sendiri? Zhugen ini yang dibalut perasaan benci terhadap Yelin kemudian berkata lagi, Apa yang ayah katakan? Bagaimana mungkin pria seperti Yelin dibandingkan dengan Ling Ye? Penguasaan elemen api Ling Ye sangatlah tinggi. Yelin tidak bisa dibandingkan dengan dia. Melihat putrinya yang sangat ngotot, Tuan Qianxing kemudian hanya bisa mengiyakan perkataan putrinya tersebut. Lalu dari sini slide kembali berpindah. Gambar menunjukkan keadaan Yelin yang sudah berada di kediamannya. Ia terbangun karena mendengar seseorang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Yelin lalu membuka pintunya dan ternyata itu adalah seorang om-om dari sebuah perusahaan minuman energi dan tujuannya datang menemui Yelin untuk menawarkan kerjasama sebagai bintang iklan. Yelin lalu menanyakan berapa nilai kontraknya. Kemudian om-om itu memberitahukan jika nilai kontrak awal adalah 3 juta. Ia juga menjelaskan tentang kegunaan dan khasiat minuman energi yang mereka kembangkan. Lalu memberikan sampelnya kepada Yelin agar ia bisa mencobanya sendiri. Tanpa pikir panjang, Yelin kemudian mencoba minuman tersebut. Namun, hanya beberapa detik setelah ia menenggak minuman itu, seketika kesadarannya mulai memudar dan Yelin berakhir pingsan di sana. Melihat Yelin yang sudah pingsan, om-om tersebut kemudian menelepon seseorang dan dari percakapannya, om-om itu diminta untuk membawa Yelin ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, tibalah kita di tempat di mana dalang dari orang yang ingin mencelakai Yelin berada. Ternyata dalangnya adalah bapak-bapak yang di awal cerita. Dialah pemilik tempat praktek penjualan organ tubuh, di mana Yelin melakukan transaksi penjualan organ di tempatnya. Seperti menemukan sebuah gunung yang dilapisi emas. Orang ini beranggapan jika Yelin merupakan gudang organ yang tidak akan pernah habis. Ia ternyata mengetahui jika Yelin memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, sebab beberapa organ yang sebelumnya sudah ia ambil sekarang telah tumbuh lagi, seolah organ itu tidak pernah diambil dari tubuh Yelin. Tertawa ia, berpikir kekayaan sebentar lagi akan ia dapatkan. Namun, tanpa ia sadari, ternyata Yelin sudah sadar dan sekarang ia terlihat tengah bersantai duduk di sebuah kursi. Tentu saja itu membuat bapak-bapak penjual organ ini sangat terkejut. Ia tidak menyangka obat tidur yang ia buat dengan sangat sempurna bisa dengan mudah diatasi oleh Yelin. Yelin lalu menanyakan bagaimana cara si bapak melacak keberadaannya. Bukannya mendapatkan jawaban, Yelin justru diintimidasi oleh si bapak. Di sini, informasi mengenai bapak-bapak ini pun terungkap, di mana ia bernama Ji Yogan. Dan selain penjual organ, ia juga merupakan seorang job changer sama seperti Yelin dengan level 20 dan kelasnya adalah Phantom Blade. Anda jual, saya beli. Begitulah pepatah yang Yelin gunakan. Ia lalu mengeluarkan kemampuan dari kelas Forbidden Curse Master miliknya. Di sini Yelin juga sudah bisa menekan egonya untuk tidak menggunakan kemampuannya secara asal-asalan. Dengan kemampuan baru yang bernama Forbidden Curse Eternal Freezing Gaze, di mana skill ini mengorbankan bola mata Yelin dan membekukan semua yang terlihat sebelum matanya kehilangan penglihatan. Seketika, skill ini membekukan Ji Yogan. Itu berawal dari kaki hingga menjalar ke bagian wajahnya. Ji Yogan sempat mencoba untuk menghancurkan es tersebut. Namun, semua itu sia-sia saja. Sebab skill yang digunakan Yelin bukanlah skill es batu biasa. Itu adalah skill kutukan yang membutuhkan sebuah pengorbanan. Menyisakan hanya bagian wajahnya saja yang tidak membeku, Yelin kemudian bertanya mengenai adakah orang lain yang mengetahui kemampuan regenerasi miliknya atau tidak. Dengan nada bergetar, Ji Yogan lantas menjawabnya seperti ini. Hal sebagus ini, kenapa pula aku harus memberitahukannya ke orang lain? Mendapatkan jawaban seperti itu, Yelin merasa lega. Ia lalu berdiri dan gedebuk. Ya, Ji Yogan berakhir dengan kelapanya harus terpisah dari badannya. Selesai dengan Ji Yogan, Yelin kemudian beranjak dari tempat itu. Namun sebelum pergi, terlebih dahulu Yelin memutuskan untuk membereskan sisa-sisa bawahan dari Ji Yogan yang masih ada di sana terlebih dahulu. Menyisakan seorang bawahan,
Yelin kemudian berkata, "Aku yakin kalian pasti memiliki bos besar di luar sana. Katakan, siapa orangnya?" Dengan tekad yang masih tersisa, NPC bawahan ini kemudian berkata jika ia tidak bisa mengatakannya. Akan tetapi, setelah mendapatkan intimidasi dari Yelin, NPC ini lantas langsung memberikan sebuah nama, dan nama itu adalah Ken Sen. Dan orang itu dijuluki sebagai Raja Bawah Tanah Kota King Cheng. Mendengar nama tersebut, Yelin sadar jika orang itu merupakan orang yang cukup terkenal dan orang itu merupakan satu dari 10 dermawan terkemuka di kota King Cheng. Mendapatkan jawaban yang cukup berguna, Yelin kemudian akhirnya benar-benar pergi dari sana dengan memberikan hadiah kepada NPC bawahan tersebut sebuah petir yang tentunya itu akan membawanya langsung ke alam baka. Dari sini, slide berpindah dan kita akan dibawa untuk melihat sosok Ken Sen itu sebenarnya. Duduk santai Ken Sen di kursinya, dan seorang bawahan datang memberikan sebuah laporan. Bawahan ini kemudian melaporkan jika Jiyogan yang ia kirim untuk menangkap seorang pelajar yang tidak lain adalah Yelin sudah tidak bisa lagi dihubungi. Bawahan botak ini juga mengatakan jika lokasi di mana tempat mereka menahan Yelin sudah menjadi puing-puing. Mendengar laporan itu, sontak membuat Ken Sen marah. Berdiri ia dan menginjak mejanya sampai hancur. Ken Sen juga berkata, "Temukan bocah itu secepatnya." Setelah melihat kemarahan Ken Sen, kita kembali dibawa berpindah. Dan sekarang kita akan diperlihatkan Yelin yang sudah berada di suatu tempat. Tempat itu merupakan kediaman Ling Yu, mantan begunan sekolah yang sekarang telah menjadi anak buah Yelin. Mengajak Yelin memasuki rumahnya, Ling Yu kemudian berkata, "Bos, mulai sekarang anggap saja ini rumahmu sendiri. Ayo masuk." Di dalam sana, Yelin disambut dengan deretan pelayan yang memakai pakaian maid yang terlihat jahitan pakaian mereka nampaknya belum selesai. Dada mengembang, bokong yang nyaman dipakai duduk, dan paha yang terbuat dari tepung terigu yang siap untuk digoreng. Hal itu membuat Yelin nampak kehabisan kata-kata. Apalagi setelah Ling Yu mengatakan jika Yelin bisa memilih di antara mereka sesuka hati. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah Yelin terpaksa harus mengikuti para pelayan itu, dan saya pun tidak bisa menceritakan lebih lanjut karena memang gambarnya tidak dibuat oleh komikusnya. Setelah apa yang Yelin lakukan di rumah Ling Yu, kita kembali dibawa berpindah ke tempat lain, di mana sebuah pelelangan akan segera diselenggarakan. Tentunya, Yelin sang tokoh utama kita dan Ling Yu juga telah berada di tempat tersebut. Ini merupakan pengalaman pertama buat Yelin, menghadiri sebuah pelelangan, dan di dalam sana hal pertama yang Yelin lakukan adalah mengisi perutnya. Melihat kelakuan Yelin seperti itu, Ling Yu kemudian bergumam, "Orang miskin akan selalu menjadi orang miskin. Sangat tidak berpengalaman. Dasar bahlil." Kembali ke posisi Yelin yang sedang asik makan. Tiba-tiba ia melihat dua sosok penampakan. Namun setelah ia melihatnya dengan seksama, ternyata itu hanyalah sang LC kita Zugenini dan juga temannya yang bernama Liu Yanwei. Yelin kemudian berusaha untuk tidak memperdulikan kedua penampakan tersebut, dan tentu saja Zugenini juga melakukan hal yang sama. Ia langsung menarik temannya sambil berkata, Bertemu dengannya membawa sial. Ayo kita pergi. Tidak lama berselang setelah kepergian Zugenini, Yelin lalu didatangi oleh Ling Yu lagi, dan kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa beberapa orang bersamanya, memperkenalkan Yelin kepada mereka dan berkata jika sekarang Yelin adalah bosnya. Beberapa orang di antara mereka kemudian merasa keberatan sebab tidak pantas untuk seorang Ling Yu yang merupakan tuan muda keluarga Ji menjadi bawahan seorang Yelin. Namun, Ling Yu dengan santai menjelaskan semuanya. Jika Yelin adalah seseorang yang menjadi top trending saat ujian Secret Dream di Akademi King Cheng beberapa waktu yang lalu. Yelin yang juga tidak ingin dianggap remeh, kemudian mengambil alih lalu berkata, "Semuanya tidak perlu terlalu terkejut. Soal meningkatkan level, aku punya beberapa pengetahuan. Kalau saja kita bisa keluar kota, aku bisa membantu kalian semua naik level. Maka kalian semua bisa mendapatkan hasil bagus dalam ujian akhir nantinya."
Mendengar hal tersebut, mereka semua sontak menjadi sangat bersemangat dan pandangan mereka tentang Yelin seketika berubah. Yelin kemudian lanjut berkata lagi, "Aku dengar ujian akhir nanti berada di luar kota. Kalau saja kita bisa menyelinap selama perjalanan, tapi tetap saja aku tidak terlalu yakin itu bisa berjalan dengan mulus. Walau levelku tinggi, tapi tetap aku tidak memiliki equipment apapun." Mendengar ucapan Yelin, Ling Yu langsung menepuk pundaknya dan berkata sambil menunjuk ke arah panggung pelelangan, "Jangan khawatir bos, asalkan kau bisa membantuku naik level, nanti di lelang ini equipment apapun yang kau mau tinggal tawar saja." Dengan begitu, Yelin tentunya sangat senang. Ia sekarang telah benar-benar siap untuk mengikuti pelelangan tersebut. Lalu setelah beberapa saat kemudian, pelelangan pun akhirnya dimulai. Item pertama yang dilelang merupakan sebuah gulungan epic skill, di mana itu berisi skill tipe api dan tentunya cocok untuk job seorang mage tipe api pula. Harga awal dibuka 500.000. Setiap kenaikan tawaran minimal 10.000. Silakan ajukan tawaran Anda. Begitulah kata pemandu acaranya. Tawar-menawar pun dimulai. Namun ketika baru saja tawaran baru masuk ke angka 600.000, seseorang tiba-tiba saja berkata jika ia akan membeli gulungan tersebut seharga 3 juta. Dan tentunya kita semua sudah tahu orang ini. Dia adalah ayah dari Zhugen ini, Tuan Zhuge Qianxing. Mendengar tawaran itu, tentu saja orang-orang yang ada di sana langsung terdiam dan membiarkan Tuan Qianxing mendapatkan item tersebut. Lalu, bagaimanakah jalannya proses pelelangan selanjutnya? Apakah Yelin akan mendapatkan item atau equipment yang sesuai dengan keinginannya? Atau apakah pelelangan itu akan berjalan lancar tanpa adanya sesuatu hal yang tidak terduga? Semua itu masih belum bisa saya ceritakan. Sebab dengan terpaksa video kali ini harus di-pause dulu dan kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Sudah di video ketiga dari cerita komik ini konco. Semoga kalian suka. Kalau cerita komik yang saya bawakan ini ternyata sudah digarap channel lain, saya harap itu bukan menjadi masalah. Pembawaan setiap orang dalam membawakan suatu cerita pastinya berbeda-beda. Kalau kalian suka dengan cara saya tentunya sangat bersyukur untuk itu. Tetap santun, tetap menjadi manusia. Oke konco, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum.